Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Meisrin, saya dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, angkatan 2017. Dan sekarang saya sedang di semester 7 dan mengambil mata kuliah Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Pada hari ini saya akan menjelaskan salah satu topik dari mata kuliah Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, yakni terkait dengan International Court of Justice atau ICJ. Sebelum saya masuk ke inti dari topik ini, sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu sengketa internasional. Pada dasarnya, sengketa internasional itu adalah sebuah sengketa yang terjadi dikarenakan perbedaan pandangan antara dua atau lebih pihak, dan pihak-pihak ini adalah pihak yang melintasi batas negara. Pada dasarnya ada dua jenis sengketa internasional. Yang pertama itu terkait dengan sengketa politik, di mana biasanya sengketa politik ini berkaitan dengan kepentingan politik negara-negara. Untuk sengketa yang kedua itu adalah sengketa hukum, di mana yang menjadi objek sengketa ini adalah terkait dengan interpretasi ataupun aplikasi dari sebuah hukum internasional. Pada dasarnya dalam menyelesaikan sebuah sengketa itu dapat melalui dua cara. Yang pertama itu secara damai, dan kemudian yang kedua itu secara kekerasan. Pada kali ini kita akan membahas secara damai terlebih dahulu. Pada pasal 33 United Nations Charter atau Piagam PBB dijelaskan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa secara damai itu ada 7. Yang pertama itu negosiasi, inquiry, mediasi, konsiliasi, arbitrase, lembaga regional, dan terakhir itu dengan lembaga pengadilan. Salah satu lembaga pengadilan yang bisa dipakai sebagai media untuk sebuah penyelesaian sengketa internasional adalah apa yang kita sebut sebagai International Court of Justice atau ICJ, atau dalam bahasa Indonesia itu disebut sebagai Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional ini pada dasarnya sebuah pengadilan yang bertujuan selaras dengan cita-cita dari Piagam PBB, yaitu untuk mewujudkan dan memelihara kedamaian di dunia internasional. ICJ ini terletak di Den Haag, Belanda, tepatnya di Peace Palace. Kemudian negara-negara yang menjadi anggota dari United Nations Charter atau Piagam PBB otomatis akan menjadi negara anggota dari statuta ICJ. Lalu bagi negara yang belum menjadi anggota dari Piagam PBB dapat mengajukan sebagai negara anggota statuta ICJ dengan rekomendasi dan persetujuan dari Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB. Pada dasarnya berbeda dengan pengadilan lainnya, di ICJ ini memiliki 15 hakim, di mana ke-15 hakim ini tidak boleh berasal dari dua negara yang sama. Sesuai dengan pasal 9 dari statuta ICJ, di mana pengadilan ini harus mempresentasikan masyarakat dan juga sistem hukum dari seluruh dunia, baik itu civil law, common law, maupun post-communist law. Kemudian untuk mempermudah administrasi di ICJ ini, dipilihlah kemudian pimpinan dari ICJ ini yang diberi gelar Presiden dan Wakil Presiden. Saat ini Presiden dan Wakil Presiden ICJ itu adalah presidennya adalah Abdul Qawi Yusuf yang berasal dari Somalia, dan juga sebagai Wakil Presiden itu Sue Han-kin dari China. Pada dasarnya ICJ ini memiliki dua wewenang utama. Yang pertama tentunya untuk menyelesaikan sengketa antar negara, dan juga yang kedua itu memberikan advisory opinion atau pendapat hukumnya. Untuk yang pertama itu penyelesaian sengketa di ICJ khusus untuk penyelesaian sengketa ini hanya bisa diajukan oleh negara saja. Artinya organisasi internasional atau subjek hukum internasional lain tidak bisa mengajukan penyelesaian sengketanya di ICJ. Pada dasarnya untuk mengajukan sengketa dalam ICJ ini harus memenuhi syarat, yaitu yang pertama
harus ada klausul dalam sebuah perjanjian khusus. Artinya antara negara harus ada perjanjian khusus di mana dalam perjanjian tersebut ada klausula yang menyatakan bahwa jika terjadi sengketa antar negara dalam perjanjian ini maka akan dibawa ke ICJ. Atau yang kedua itu bisa dalam sebuah konvensi di mana dalam pasal di konvensi tersebut menyebutkan adanya klausula apabila ada sengketa maka akan dibawa ke ICJ. Kemudian jika tidak ada perjanjian khusus ataupun tidak ada konvensi yang mengatur untuk penyelesaian sengketa di ICJ, maka ICJ hanya akan menerima jika sengketa tersebut terkait dengan yang pertama itu interpretasi sebuah perjanjian, yang kedua itu terkait dengan pertanyaan akan hukum internasional, kemudian yang ketiga itu adanya sebuah fakta yang jika terlaksana atau terjadi maka akan menimbulkan sebuah pelanggaran terhadap kewajiban internasional. Kemudian yang terakhir itu terkait dengan jenis dan besarnya ganti rugi yang timbul akibat dari pelanggaran kewajiban internasional tersebut. Dalam membuat putusan, hakim ICJ harus berlandaskan pada 4 sumber hukum utama, yakni diatur pada pasal 38, yaitu yang pertama harus bersumber pada konvensi internasional, kemudian yang kedua itu bersumber dari kebiasaan internasional, yang ketiga itu bersumber dari prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh negara-negara beradab, kemudian yang keempat itu bersumber dari jurisprudensi ataupun pendapat dari sarjana terkemuka yang telah diakui dunia. Kemudian pasal 38 ini menjadi sumber hukum internasional pada umumnya. Prosedur persidangan di ICJ pada dasarnya hampir sama dengan prosedur persidangan pada umumnya, di mana ICJ dalam melaksanakan tugas administrasinya dibantu oleh registrar atau panitera. Putusan ICJ ini bersifat final dan mengikat, di mana artinya tidak dapat lagi diajukan banding atas putusan ini. Kemudian negara-negara yang bersengketa harus mematuhi putusan ini, dan dalam pasal 94 ayat 2 jika negara tersebut tidak mematuhi putusan dari ICJ maka negara pihak lawan itu berhak untuk mengajukan kepada Dewan Keamanan PBB untuk melakukan tindakan-tindakan yang perlu agar putusan ini tetap berlaku dan berjalan sebagaimana semestinya. Kemudian yang kedua itu terkait dengan advisory opinion atau pendapat hukum, di mana ICJ berwenang untuk memberikan pendapat hukumnya atas sebuah pertanyaan hukum yang diajukan oleh badan-badan yang berada dalam PBB. Jadi dari pertanyaan hukum tersebut ICJ memberikan pendapat hukumnya yang kemudian harus disampaikan secara publik di depan pihak-pihak yang terkait, baik itu organisasi internasional ataupun negara-negara yang kemudian terkait dengan pendapat hukum tersebut. Indonesia sendiri pernah mengajukan sengketa internasional ke ICJ, itu tepatnya melawan Malaysia, di mana pada saat itu Indonesia melawan Malaysia bersengketa terkait dengan kepemilikan dari Pulau Sipadan dan Ligitan. Indonesia berdalih bahwa pulau tersebut adalah milik Indonesia. Malaysia berdalih bahwa mereka telah membangun pemerintahan mereka di sana dan juga mereka telah membantu secara ekonomi penduduk Sipadan dan Ligitan, dan bukti ini dianggap sebagai bukti yang kuat oleh ICJ, sehingga pada akhirnya Malaysia lah yang kemudian menang dan Sipadan dan Ligitan jatuh ke tangan Malaysia. Baiklah, mungkin itu saja materi terkait International Court of Justice pada video pembelajaran kali ini. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.